Dalam kesunyian, suara-suara kecil bercerita tentang rahasia dunia yang tak terlihat. Selamat datang di Suara Sunyi, tempat di mana setiap bisikan menyimpan kisah. Bab 1, Klarifikasi tingkat budidaya yang berbeda. Catatan penulis. Untuk mengklarifikasi berbagai tingkat budidaya. Level 0, magang. Level 1, pembudidaya dasar. Level 2, pembudidaya elit. Level 3, pembudidaya agung. Level 4, mahir. Level 5, pakar elit. Level 6, mahir. Untuk level 1 hingga 3, mereka dianggap di tingkat pembudidaya. Untuk level 4 hingga 6, mereka dianggap di tingkat mahir. Masih akan ada tingkat legendaris, tingkat setengah dewa dan bahkan tingkat yang lebih tinggi yang akan perlahan terungkap di masa depan. Bab 2, Legenda Gen Mitologis. Setiap legenda adalah jalan untuk mencapai ketuhanan. Gen Anda ada bersama Anda. Segudang bentuk kehidupan ada hanya karena gen mereka. Genetika adalah asal mula kehidupan bagi semua makhluk hidup. Mereka tampak seperti makromolekul yang terbentuk dari 4 jenis deoksinukleotida yang berbeda, tetapi mereka terdiri dari semua informasi yang diperlukan untuk kehidupan. Ketika berbicara dari perspektif yang lebih besar, itu menentukan bentuk dan fungsi dari 5 organ dan 4 anggota badan. Ketika berbicara dari perspektif yang lebih kecil, ia mengendalikan setiap helai rambut dan banyak pori-pori kecil di tubuh kita. Di planet manusia, bumi ibu, sangat sulit untuk membayangkan bahwa di beberapa era purba kuno yang lama, peradaban kuno menyilaukan cemerlang dan berkembang jauh melampaui era modern. Di antara orang-orang dahulu, ada beberapa manusia yang memiliki kekuatan transenden dan disebut oleh sebagian besar umat manusia sebagai dewa. Adapun gen para dewa, manusia modern juga mewarisi mereka. Jika seseorang ingin menjadi kultivator antar bintang, hal pertama yang harus dilakukan adalah membangkitkan gen mitologisnya sendiri dan mendapatkan kekuatan transenden. Di ruang kelas yang penuh dengan sensasi teknologi futuristik, sekelompok siswa berseragam saat ini menghadiri kelas teori tentang gen mitologis. Proyeksi holografik melayang di depan semua orang, dan isi pelajaran mengalir ke pikiran mereka seperti air terjun informasi. Meskipun kelas teori kering dan membosankan, semua orang fokus ketika mereka mendengarkan dengan seksama. Informasi tentang gen mitologis akan mempengaruhi apakah mereka dapat menjadi pembudidaya atau tidak. Tidak ada yang berani malas atau ceroboh. Tatapan guru perempuan di mimbar itu ketat. Dia menatap sekeliling dan menganggukkan kepalanya ketika dia melihat betapa seriusnya murid-muridnya. Sosok yang mencolok menarik perhatiannya. Orang ini berbeda dari siswa lain yang serius mendengarkan. Dia merosot di atas mejanya dan tidur nyenyak, mengabaikan semua hal eksternal. Dalam mimpinya, tidak diketahui hal menakutkan apa yang dia temui. Alisnya berkerut dan keringat membasahi dahinya. Omong kosong aneh bisa terdengar sesekali darinya juga. Kalender astronomi, tahun 9991. Ini, era apa ini? Mengapa seperangkat ingatan milik orang lain muncul di pikiranku? Mungkinkah aku entah bagaimana menyeberang ke dimensi lain? Volume suaranya sangat kecil, kata-katanya tidak jelas. Tidak ada yang tahu apa yang dia bicarakan. Jadi itu dia, siswa peringkat terakhir dari kelas 17, Feng Xiu. Alis guru perempuan awalnya berkerut karena ketidaksenangan, dan dia sudah siap untuk mengamuk. Tetapi ketika dia mengenali murid itu, semua amarahnya menghilang. Dia hanya menggelengkan kepalanya dan tidak lagi memperhatikannya. Berduka cita atas orang yang malang, kemarahan karena pengecut. Untuk membangkitkan gen mitologis seseorang, bakat tidak diragukan lagi diperlukan. Meskipun orang-orang di era antar bintang semua bisa membangkitkan gen mereka, masih ada perbedaan besar antara set gen yang mereka bangun. Ada beberapa gen yang sama sekali tidak berguna dan bahkan mungkin memiliki efek buruk setelah terbangun. Sebagai contoh, manusia menumbuhkan ekor monyet, bulu hitam, digit jari keenam. Segala macam efek aneh hadir. Gen-gen ini hanya akan membahayakan diri sendiri jika mereka terbangun. Dan bagi beberapa gen lain, umat manusia akan mulai melampaui diri mereka sendiri begitu gen-gen itu dibangunkan. Mereka akan mampu mengendalikan angin, hujan, guntur, kekuatan magnet, dan gravitasi. Mereka akan menjadi makhluk luar biasa yang mampu mengendalikan sumber energi misterius. Untuk gen-gen ini yang akan bermanfaat bagi manusia, ini dikenal sebagai gen mitologis legendaris. Tidak diragukan lagi, gen adalah bakat terbesar yang dimiliki umat manusia. Feng Xiu ini, gen yang dibangkitkannya adalah set gen paling rendah dan paling dasar yaitu gen Kra. Baru-baru ini, dikabarkan bahwa ia entah bagaimana membangunkan gen lain tepat sebelum ujian masuk perguruan tinggi. Set gen kedua yang dibangkitkannya juga merupakan jenis yang paling rendah dan paling dasar, yang dikenal sebagai gen Stonebeard. Menurut penelitian saat ini, tidak ada informasi bahwa gen monyet dan gen Stonebeard akan dapat berevolusi menjadi set gen yang lebih tinggi. Dengan kata lain, kedua set gen ini pada dasarnya adalah sampah. Saat ini, statistik vitalitas Feng Xiu hanya di 0,4, bahkan belum mencapai 1. Dia sudah berada di tahun seniornya dan akan lulus SMA, namun dia bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk mengikuti ujian masuk perguruan tinggi. Potensi Feng Xiu hanya begitu. Dari penampilan saat ini, dia sepertinya tidak memiliki masa depan.
Hanya dalam sekejap, guru wanita sudah menilai Feng Xiu sebagai sampah di hatinya. Di era antar bintang, itu adalah kemalangan terbesar bagi manusia untuk tidak memiliki bakat gen. Feng Xiu ini benar-benar tidak kompeten, bahkan ingin bermalas-malasan dan tidur selama kelas, tidak repot-repot bekerja keras sama sekali. Tapi tentu saja, itu akan sia-sia bahkan jika dia bekerja keras. Bakat bukanlah sesuatu yang bisa didapatkan seseorang hanya dengan bekerja keras. Saat ini, tampaknya Feng Xiu sudah benar-benar menyerah pada dirinya sendiri, menjadi sampah lengkap. Guru perempuan itu mengalihkan pandangannya, tidak lagi melirik Feng Xiu. Pelajaran ini berakhir dengan cepat, dan para siswa semuanya pergi satu persatu. Tidak ada yang peduli untuk melihat Feng Xiu, tidak ada yang peduli untuk membangunkannya. Dengan sangat cepat, ruang kelas dikosongkan dari orang. Tidak diketahui berapa lama kemudian pemuda yang tidur itu mengangkat kepalanya yang berat. Dia melirik ke ruang kelas yang aneh dan tidak dikenal saat tatapan bingung terlihat di matanya. Siapa saya? Dari mana saya berasal? Di mana tempat ini? Ruang kelas ini dipenuhi dengan proyeksi holografik dan teknologi masa depan, bahkan ada mobil terbang meluncur melewati jendela kelas. Apakah ini mimpi? Tapi sepertinya itu kenyataan. Atau apakah ini film fiksi ilmiah? Tanpa waktu untuk merenungkan, potongan ingatan yang tak terhitung membanjiri pikirannya. Rasa sakit yang hebat menghancurkan otaknya. Ekspresi Feng Xiu berubah, dia hanya berhasil menarik napas setelah waktu yang lama. Tapi sekarang, ekspresinya menjadi sangat menarik untuk dilihat. Jadi ternyata sekarang, sudah tahun 9991, AC kalender astronomi. Setelah dia lulus dari universitas, dia mabuk dan hanya Tuhan yang tahu mengapa, dia tiba-tiba terbangun di era antar bintang ini. Apakah ini alam semesta paralel? Atau dunianya di masa depan? Dia benar-benar tidak sadar. Tetapi kebenaran mungkin tidak dianggap penting bagi Feng Xiu. Dia sudah menyeberang ke dunia lain, dan sangat mungkin dia tidak akan bisa kembali. Tidak ada artinya untuk membicarakan detail kecil ini. Menurut Interstellar History, pada tahun kalender Gregorian tahun 2160 M, manusia akhirnya keluar dari batas-batas bumi dan mulai menjajah tata surya. Untuk memperingati acara yang luar biasa ini, umat manusia mengubah kalender. Mereka meninggalkan kalender Gregorian dari era bumi kuno dan mendorong kalender dengan komputer kuantum agar lebih sejalan dengan waktu kosmik. Itu adalah tahun pertama kalender astronomi AC. Sudah 9991 tahun sekarang. Ini berarti bahwa, terhitung sejak tahun 2018 M, dari periode waktu yang dilaluinya, sudah sedikit lebih dari 10.000 tahun. Apakah ini mimpi? Untuk jangka waktu tertentu, Feng Xiu tiba-tiba mengalami trans. Melangkah ke era antar bintang, pengembangan teknologi manusia tak terbayangkan cepat dan eksplosif. Pada 3628 AC, manusia telah sepenuhnya menaklukkan tata surya. Semua planet dalam tata surya memiliki basis manusia. Mars yang berapi-api dan mengering telah dimodifikasi menjadi planet hijau yang subur, yang mampu bertahan hidup. Sebuah stasiun ruang angkasa melayang di atas Jupiter yang sangat besar. Sabuk asteroid antara Mars dan Jupiter dipenuhi dengan pesawat ruang angkasa penambangan biji, dan Pluto yang berada di tepi tata surya menjadi sebuah planet yang dikunjungi manusia untuk liburan. Jejak kaki umat manusia menyebar ke setiap sudut tata surya, tetapi kemanusiaan terperangkap juga. Teknologi manusia dikembangkan hingga mencapai puncaknya dan juga mengalami hambatan yang sulit dipecahkan. Di luar tata surya adalah kehampaan gelap alam semesta. Beberapa puluh tahun cahaya adalah hambatan yang tidak bisa dilewati manusia. Hanya lebih dari 3.000 tahun kemudian, generasi ilmuwan yang tak terhitung jumlahnya terus mengerjakan penelitian, dan sains dan teknologi umat manusia menghadapi terobosan raksasa, memberi mereka teknologi lubang cacing yang mengakibatkan umat manusia akhirnya berhasil keluar dari tata surya. Di luar angkasa yang tak terbatas, harta ada di mana-mana. Ada banyak benda langit dan sumber energi. Namun, bahkan sebelum mimpi indah umat manusia dimulai, mimpi itu benar-benar hancur ketika mimpi buruk yang sebenarnya mulai turun. Manusia menemukan bahwa tata surya bukan hanya penjara mereka, itu juga payung pelindung mereka. Monster mengerikan dari planet lain, jutaan spesies makhluk asing, dan bencana kosmik yang menghancurkan langit dan bumi. Mereka semua muncul. Kemanusiaan langsung hancur. Namun, di tengah-tengah pertempuran yang kacau, umat manusia juga berkembang. Dan pada saat ini, manusia menemukan kegembiraan dan kesedihan mereka bahwa bila dibandingkan dengan bentangan luas alam semesta yang tak terbatas, manusia sendiri adalah harta terbesar. Kembali di era bumi kuno, legenda-legenda kuno tentang para dewa itu dibantah dan dibantah sebagai tahyul. Tetapi pada era antar bintang, umat manusia menemukan keheranan mereka bahwa mitos dan legenda para dewa ini benar-benar nyata. Mereka semua nyata. Karakter-karakter dalam legenda ini semuanya eksistensi kuat dalam peradaban kuno. Menurut perhitungan ilmiah dan simulasi komputer, orang-orang ini di masa lalu dihormati sebagai dewa karena kekuatan mereka yang luar biasa. Dengan runtuhnya peradaban, tokoh-tokoh mitos dalam legenda-legenda ini telah lenyap sepenuhnya, tidak ada tempat untuk dilacak. Namun, gen mereka masih tetap berada di dalam kumpulan genetik manusia. Manusia dapat membangkitkan gen mereka melalui kultivasi dan mendapatkan kekuatan luar biasa.
Oleh karena itu, set gen khusus ini dikenal sebagai gen mitologis. Tubuh manusia seperti miniatur alam semesta. Setiap gen sama seperti bintang-bintang di langit, tak terhitung jumlahnya. Teknik budidaya kuno memperhatikan potensi tersembunyi manusia. Setiap legenda adalah jalan untuk mencapai ketuhanan. Patu Godut, gumam Feng Xiu, mengunyah kata-kata. Dia bisa dengan jelas merasakan makna misterius yang terkandung di dalamnya. Dia sekarang berada di tubuh ini, juga bernama Feng Xiu. Dia adalah siswa SMA kelas 17 dan murid yang sangat biasa. Bahkan penampilannya agak mirip dengan dia di masa lalu. Setelah lebih dari 10.000 tahun pembangunan, setelah manusia mengalami 3 perang dunia, 2 perang planet, 5 perang antar bintang, dan banyak bencana peradaban, tidak ada yang memperhatikan mitos dan legenda era bumi kuno. Hanya sebagian kecil mitos dan legenda yang masih ada, dan hanya ada 1 atau 2 kata, atau beberapa frasa terpisah yang membahasnya. Informasi itu tidak lengkap dan semuanya tercampur dalam kekacauan yang mengerikan. Manusia-manusia dari era bumi kuno meninggalkan ruang kosong yang sangat besar untuk digali dan diteliti oleh manusia-manusia dari era antar bintang. Saat ini, mereka menjelajahi sisa-sisa dan jejak mitos dan legenda kuno. Meskipun manusia tahu tentang keberadaan mitos dan legenda ini, semua warisan ini sudah lama terputus. Mereka tidak punya cara untuk memecahkan kode gen mereka. Jalan menuju ketuhanan dilupakan. Manusia menderita di bawah karma mereka sendiri dan harus mencari jejak jalan kuno yang penuh kesulitan sekali lagi. Namun, Feng Xiu menemukan dengan takjub bahwa pengetahuannya menjadi keuntungan terbesarnya. Awalnya, sebagai manusia modern abad ke-21 yang diangkut ke dunia yang berteknologi maju ini, pengetahuan dan proses pemikirannya jauh di belakang orang-orang di era ini. Dia awalnya masih khawatir bahwa dia tidak punya cara untuk memantapkan dirinya di dunia ini, tetapi segalanya berbeda sekarang. Era interstellar ini sebenarnya mulai merumuskan teori tentang membuka gen mitologis, tetapi sayangnya, karena sungai yang panjang, mitos dan legenda kuno semua sudah hampir dilupakan. Dengan sangat baik, karena dia datang dari masa lalu, Feng Xiu sangat berpengetahuan tentang mitos dan legenda era bumi kuno. Setiap legenda adalah jalan menuju ketuhanan. Jika ini benar-benar kasusnya, bukankah itu berarti bahwa ia memiliki dalam genggamannya, jalan yang tak terhitung jumlahnya menuju ketuhanan? Pertempuran Dewa Huaxia, True Lord Erlang, sage besar setara dengan surga, Sun Wukong, setan yang menundukkan Kaisar Zhenwu Utara. Saint of the West, Yesus, iblis jahat, setan, leluhur semua vampir, Kain. Raja para dewa Yunani, Zeus. Dewa matahari, Apollo. Bumi pertiwi, Gaia. Odin Eropa Utara. Dewa kematian Mesir, Anubis. Dewa kehancuran India, Siwa. Semua mitos dan legenda para dewa ini hampir sepenuhnya dilupakan sekarang. Feng Xiu menarik napas dalam-dalam. Baginya, tidak diragukan lagi, ini pasti era terbaik. Bab 3, eksploitasi oleh klan seseorang. Setiap legenda adalah jalan menuju ketuhanan. Mitos dan legenda yang sudah hampir sepenuhnya menghilang di era antar bintang sebenarnya sangat akrab bagi Feng Xiu yang datang dari masa lalu. Saat ini, vitalitasnya hanya 0,4, dia jauh dari memenuhi standar rata-rata vitalitas manusia di era ini. Tapi kemudian, manusia dari era bumi kuno hanya memiliki statistik vitalitas 0,1. Dibandingkan dengan tubuh aslinya di era bumi, konstitusinya sekarang 4 kali lebih kuat. Ketika vitalitas meningkat, ingatan seseorang akan diperkuat. Atribut kekuatan dan kecepatan, bersama dengan aspek fisik lainnya, akan diperkuat juga. Dia mungkin sudah melupakan beberapa cerita tentang mitos dan legenda yang telah dia baca sebelumnya ketika dia kembali ke bumi, tetapi itu pasti ada di beberapa sudut pikirannya. Sekarang, selama dia berkonsentrasi dan mencoba mengingatnya, informasi tentang mereka akan muncul di benaknya. Mitos dan legenda yang tak terhitung jumlahnya di era bumi kuno adalah semua catatan rahasia yang berkaitan dengan peradaban kuno bumi. Feng Xiu bisa merasakan dirinya mengendalikan jalan yang tak terhitung jumlahnya yang mengarah ke Godut. Pikiran yang tak terhitung jumlahnya muncul dalam benaknya. Dia keluar dari gerbang sekolah dan duduk di kereta levitasi magnetik ketika dia kembali ke rumah. Banyak bangunan ribuan lantai menyerupai pilar surgawi yang mengarah ke langit. Mobil-mobil terbang dengan jejak cahaya menyala-nyala dan nyala api di belakangnya membubung tinggi seperti komet. Robot cerdas sibuk dengan kegiatan mereka di setiap sudut kota. Ini adalah era Grand yang belum pernah terjadi sebelumnya. Menaklukkan langit berbintang, menikmati sumber daya tanpa batas, semua orang bisa menjadi naga di antara manusia. Bahkan ketika Feng Xiu sudah mendapatkan ingatan Feng Xiu era ini, dia masih merasa sangat terkejut ketika dia secara pribadi melihat semua ini. Kecepatan bepergian kereta maglev sangat cepat, melebihi 3000 km/jam. Dia tiba di rumah setelah 10 menit. Bangunan besar Feng Clan. Sebuah bangunan perak raksasa yang dibangun dari logam dapat dilihat di depan matanya. Tingginya beberapa ratus meter, mirip dengan gunung kecil dan tampak sangat megah. Feng Xiu mengerutkan alisnya, gelombang kenangan tidak nyaman muncul tanpa sadar di benaknya. Dia turun dari kereta dan berjalan ke dalam. Ketika dia memasuki gedung, seberkas cahaya merah jatuh, menyinari dirinya, memindai dalam keluar. Pemindaian microchip selesai, identitas diverifikasi, klan tingkat 9, Feng Xiu.
Pintu lain terbuka setelah itu, dan Feng Xiu melewatinya, tiba di ruang tamu yang luas. Banyak eskalator dapat terlihat menghubungkan level ini ke level berbeda yang lebih tinggi. Dekorasi di sini sangat cantik dan elegan, ada kolam renang, ruang budidaya, ruang pijat. Ada segalanya di sini, memungkinkan seseorang untuk memanjakan diri mereka dalam kenikmatan tertinggi yang mereka inginkan. Ada beberapa wanita cantik dengan kostum pelayan berjalan-jalan. Ini hanya seperti istana kekaisaran yang telah ada di zaman feodal. Feng Xiu hanya melirik mereka sekali sebelum menarik kembali tatapannya. Dia berbalik dan berjalan menuju sudut terpencil. Di sini, lift yang terlihat kuno bisa terlihat, mengarah ke ruang bawah tanah. Ada banyak anak muda yang bersemangat berjalan melewatinya di sekitarnya, semuanya bergerak menuju lantai bangunan yang lebih tinggi. Dari awal sampai sekarang, tidak ada yang mengucapkan sepatah kata pun kepada Feng Xiu. Mereka bahkan tidak bisa diganggu untuk meliriknya. Namun, orang-orang ini semua adalah klannya. Zaman antar bintang adalah era Grand yang belum pernah terjadi sebelumnya. Langit berbintang tanpa batas, alam semesta tak terbatas. Ada kebebasan tanpa batas di sini, serta teror tanpa akhir. Alam semesta begitu gelap dan dingin, mampu melahap semua yang ada di dunia kita. Monster-monster antar bintang yang mengerikan, makhluk-makhluk asing yang buas, semuanya bisa menelan umat manusia secara keseluruhan. Alam semesta yang sangat luas mengikuti hukum hutan yang paling gelap. Seleksi alam lazim dan kelangsungan hidup yang kuat adalah aturan yang paling benar. Tidak hanya ada persaingan antara ras yang berbeda, tetapi semua orang di era antar bintang juga bersaing satu sama lain. Populasi umat manusia telah mencapai beberapa triliun dan jumlahnya sangat banyak. Persaingan terlalu ketat, hanya yang benar-benar kuat yang bisa mengejar kebebasan. Orang-orang lemah harus meringkuk bersama untuk kehangatan dan hanya bisa mencari nafkah dengan tetap bersatu. Klan, struktur sosial kuno ini telah dibawa kembali dan dipopulerkan di era antar bintang. Mayoritas orang harus berkelompok bersama untuk bertahan hidup. Dan sebagai hasil dari pengembangan selama lebih dari 10.000 tahun, sumber daya bumi di tata surya hampir sepenuhnya habis. Ruang di luar bumi sekarang telah berubah menjadi daerah yang dikenal sebagai wilayah bintang caotik. Mungkin juga hanya ada dalam nama. Sains dan teknologi dianggap lebih rendah dibandingkan dengan planet lain, dan kekacauan berkuasa. Klan kecil mirip dengan masyarakat berskala kecil yang juga menyerupai struktur internal sarang semut. Semua klan memiliki bakat yang berbeda, kemampuan yang berbeda, dan budidaya yang berbeda. Mereka cocok untuk pekerjaan yang berbeda. Beberapa orang seperti semut pekerja yang rajin dan pendiam, beberapa akan bertanggung jawab untuk melindungi kepentingan klan seperti semut tentara. Ada juga beberapa yang memiliki status lebih tinggi, memiliki otoritas dan kekuatan yang besar. Klan Feng di bumi adalah klan kecil seperti itu. Klan Feng klan semuanya tinggal di bangunan logam perak bernama Feng Clan Grand Building, dan klan bisa diklasifikasikan ke dalam 9 tingkatan yang berbeda. Klan tingkat ke-9 dianggap sebagai tingkat terendah, sedangkan klan tingkat pertama adalah yang tertinggi. Mereka yang memiliki bakat luar biasa dianggap unggul, dan mereka tinggal di lantai atas, menikmati perlakuan istimewa seperti kaisar. Mereka tidak perlu bekerja keras dan dapat menikmati sumber daya budidaya gratis dari klan. Mereka seperti anak-anak surga yang sombong. Adapun mereka yang memiliki talenta biasa-biasa saja, situasi mereka akan sengsara ketika mereka tinggal di lingkungan yang paling keras. Setelah lulus dari sekolah menengah, sangat sulit bagi mereka untuk memiliki kesempatan untuk masuk perguruan tinggi. Mereka biasanya akan dikirim untuk membantu klan, mengikuti pembagian perintah kerja. Semua produk yang terbentuk dari kerja harian semua akan diberikan kepada klan secara gratis. Mereka hanya akan menerima pemasukan yang menyedihkan setiap bulan yang hampir tidak cukup untuk memberi makan keluarga mereka. Namun, kuncinya adalah tidak ada yang mau pergi. Situasi di luar bahkan lebih keras dibandingkan dengan tinggal di klan. Jika mereka meninggalkan klan mereka, tidak hanya mereka akan merasa kesulitan untuk menyediakan bagi diri mereka sendiri, tetapi mereka bahkan tidak akan dapat menjamin keselamatan mereka sendiri. Meskipun kehidupan yang tersisa di dalam klan itu sulit, klan akan menerima perlindungan klan dan mereka tidak perlu khawatir tentang keselamatan hidup mereka. Tujuan dari klan melakukan ini adalah karena mereka ingin mengumpulkan sumber daya klan, dan mudah-mudahan, memelihara kejeniusan sejati yang dapat mencapai perjalanan antar bintang. Pada saat itu, mereka bisa menjadi seseorang dari eselon atas di antara manusia, menghasilkan keuntungan untuk klan dan meningkatkan status klan. Klan Feng bukan satu-satunya yang melakukan ini, tetapi ini juga merupakan penggambaran sejati dari klan kecil yang tak terhitung jumlahnya di bumi dan planet lainnya. Feng Xiu sudah menjadi senior di tahun ketiga di sekolah menengah. Fisiknya kurus dan lemah, vitalitasnya hanya 0,4, bahkan tidak mencapai 1,0. Sebagai salah satu yang terendah dari yang terendah di antara klan tingkat ke-9, ia secara alami bahkan tidak akan memiliki kesempatan untuk menikmati sumber daya budidaya. Jadi, tempat dia tinggal adalah ruang bawah tanah. Tentu saja, meskipun itu adalah ruang bawah tanah, itu adalah ruang bawah tanah yang sangat luas. Ada semua jenis peralatan di sini, termasuk pusat perbelanjaan skala kecil, toko serba ada, restoran. Semuanya, ada juga banyak terowongan luas yang menuju ke berbagai tempat. Mereka yang tinggal di ruang bawah tanah dapat dianggap sebagai komunitas kecil, dan beberapa ribu orang dapat tinggal di sini. Teknologi antar bintang berkembang sangat baik, dan populasinya telah meledak dalam jumlah besar.
Saat ini, di planet bumi yang mungil, sudah ada lebih dari 26,8 miliar orang. Bangunan yang dibangun di atas tanah dibangun lebih tinggi dan lebih tinggi, sementara mereka juga merambah lebih dalam ke tanah. Untuk ruang bawah tanah ini, meskipun ada matahari buatan yang dipasang, bagaimana mungkin kehangatan dan cahaya yang diberikan matahari buatan dapat dibandingkan dengan sinar matahari alami? Komunitas-komunitas bawah tanah ini adalah tempat-tempat di mana orang-orang yang lebih rendah tinggal. Para klan tingkat tinggi yang tinggi itu tidak akan pernah datang ke sini. Feng Xiu berjalan menuju eskalator yang membawanya melalui terowongan, menuju rumahnya. Kadang-kadang, akan ada orang lain yang melewatinya diam-diam. Suasana di sini sedikit tertekan, dan ekspresi semua orang mati rasa. Orang-orang ini semua adalah klan tingkat terendah dari klan Feng. Suatu kali, Feng Xiu juga menjadi bagian dari mereka. Ketidaknyamanan yang dalam selalu muncul di benaknya ketika dia memikirkannya. Orang-orang ini bekerja sangat keras, tetapi hasil kerja mereka semua diserahkan kepada klan, sementara mereka hanya bisa menerima gaji yang sedikit. Seiring waktu berlalu, semua klan ini pasti akan merasa sangat tertekan di hati mereka. Ini hanyalah eksploitasi telanjang. Feng Xiu merasa sulit membayangkan bahwa umat manusia telah berkembang sejauh ini dan mencapai era antar bintang, tetapi adegan kejam seperti itu masih terjadi di mana-mana. Dan memang, selama ada perbedaan dalam hal kelas sosial, pasti akan ada eksploitasi. Surga tidak pernah jauh dari neraka. Semua orang berasal dari klan yang sama, tetapi ada 9 tingkatan berbeda yang memisahkan keberadaan mereka. Aku pasti harus keluar dari kesulitan ini. Feng Xiu merenung dalam diam. Dia adalah seorang pria yang tidak berdamai dengan biasa-biasa saja. Dia telah menjalani kehidupan sebelum ini, dan ini bisa dianggap kehidupan keduanya. Jika dia masih tidak hidup lebih menarik, dengan asumsi ada yang lain, tidakkah dia akan kehilangan muka dari mereka yang telah melintasi dua dunia? Menggesek microchip identitasnya di pintu ruang yang terlihat kumuh, gerbang logam yang compang camping itu secara otomatis mengayun terbuka, memperlihatkan ruangan yang ramai sekitar 60 meter persegi. Pasangan parubaya sibuk dengan tugas mereka. Wajah mereka dipenuhi keriput yang lahir dari rasa lelah selama bertahun-tahun. Kamu kembali. Setelah melihat Feng Xiu kembali, mereka memiringkan kepala mereka dan memanggil. Setelah itu, mereka menundukkan kepala lagi dan sibuk dengan tugas mereka sekali lagi. Feng Xiu tidak keberatan. Ini adalah orang tuanya seumur hidup ini. Di atas meja, 5 botol cairan gelap dan hambar bisa dilihat. Mereka makan malam-malam ini. Jenis larutan nutrisi tingkat rendah ini diproduksi dalam jumlah banyak melalui sintesis industri dan hampir tidak bisa memasok seseorang dengan nutrisi sehari. Namun, rasanya hambar seperti air karena tidak ada rasa sama sekali. Makanan yang diproduksi secara alami harganya jauh lebih mahal. Mereka bukan sesuatu yang mampu dimiliki keluarga Feng Xiu. Kakak, pada saat ini, 2 sosok kurus dan kecil bergegas mendekat. Keduanya adalah saudara kembar, adik Feng Xiu Feng Cheng dan adik Feng Feng. Mereka sudah berusia 7 tahun dan selalu suka dekat dengan kakak mereka. Setelah mewarisi kenangan host aslinya, Feng Xiu juga mewarisi emosinya. Menatap adik-adiknya yang kekurangan gizi, kesedihan memenuhi hatinya. Dalam kehidupan masa lalunya, dia adalah satu-satunya anak. Dia tidak berharap memiliki sepasang adik kandung ketika dia menyeberang ke dunia ini. Ayo makan, ayahnya, yang diam-diam mengerjakan tugasnya, berbicara pelan. Sebagai keluarga miskin, itu sudah cukup sulit untuk menyediakan bagi Feng Xiu. Sekarang, dengan sepasang mulut tambahan untuk dimakan, tidak mengherankan bahwa orang tua Feng Xiu akan memiliki kepahitan abadi di wajah mereka sepanjang tahun. Seluruh keluarga terdiam saat mereka perlahan-lahan menghirup botol-botol larutan nutrisi hambar. Bang! Tiba-tiba, sebuah proyeksi terwujud. Seorang tua dengan wajah dingin berdiri di depan semua orang, menatap dengan jijik pada keluarga Feng Xiu. Dia tidak melirik orang tua Feng Xiu. Matanya seperti elang berburu yang terbang di udara, menatap mangsanya. Dia kemudian berbicara, Feng Xiu, sebagai klan tingkat 9, Anda akan lulus. Namun, statistik vitalitas Anda hanya di 0,4, dan sama sekali tidak mungkin bagi Anda untuk menjadi seorang kultivator. Setelah Anda lulus, klan akan mengatur Anda untuk bekerja di pabrik energi di dalam klan. Dalam sebulan, Anda bisa pergi ke sana dan mulai belajar tali. Bagaimanapun, Anda tidak akan berhasil kuliah. Klan telah menyediakan untuk Anda selama bertahun-tahun, dan menurut hukum klan, Anda harus mulai memberikan kontribusi sedini mungkin. 70% dari gaji Anda akan dibayarkan kepada klan, dan Anda dapat menyimpan 30% sisanya. Dari awal sampai akhir, pria tua itu tidak meminta persetujuan Feng Xiu atau orang tuanya. Dia hanya memberitahu mereka, dan mereka tidak punya peluang untuk bantahan sekecil apapun. Setelah berbicara, proyeksi menghilang. Suasana di rumah itu bertambah lebih berat dan menjadi agak menyesakkan. Feng Chen dan Feng Xin saling melirik dengan cemas, tetapi mereka bahkan tidak berani bernapas terlalu keras. Orang tua Feng Xiu memiliki tampilan yang lebih pahit di wajah mereka. Mereka menarik napas dalam-dalam dan menghela nafas, memilih untuk tidak mengatakan apa-apa. Mereka sudah lama terbiasa dengan kehidupan seperti itu, mereka sudah lama belajar untuk tidak melawan. Lahir di klan, mereka akan mati di sini di dalam klan juga. Sudah begitu selama beberapa generasi.
Di era antar bintang, tidak memiliki bakat genetik adalah dosa terbesar. Jika seseorang ingin lepas dari takdirnya yang biasa-biasa saja ini, seseorang harus menunjukkan bakat yang luar biasa sebelum mereka dapat memperoleh pengakuan besar dari klan dan meningkatkan diri mereka ke tingkat yang lebih tinggi, menjadi klan kelas atas. Menghadapi nasib tragis yang akan segera terjadi pada putra mereka, mereka tidak berdaya untuk mengubah apapun. Mereka hanya bisa berbicara dengan dua anak kecil mereka, kalian berdua harus bekerja keras dan membangkitkan gen mitologis yang kuat. Hanya dengan begitu Anda bisa mendapatkan perhatian klan dan menjadi pembudidaya antar bintang, menghindari nasib yang akan segera dihadapi kakak lelaki Anda. Fakta bahwa mereka gagal mengubah nasib mereka dari generasi ke generasi seperti gunung berat menekan keluarga mereka, menyebabkan mereka tidak dapat bernapas. Feng Xiu berdiri di tempat aslinya dengan tinju terkepal erat. Kilatan tekad bisa dilihat di matanya. Nasib seperti itu, dia tidak menginginkannya. Sebagai putra tertua di keluarganya, ia memiliki kamar kecil mirip kabin yang menyerupai tempat barang rongsokan mini. Dia duduk bersila di tempat tidur dan melakukan latihan pernapasan saat dia mulai berlatih seni kultivasi genetika tingkat pemula. Ini adalah seni kultivasi berkualitas rendah yang tidak diperingkat. Seseorang seharusnya mengatur pernapasan mereka untuk menstimulasi potensi awal gen mereka. Meskipun hatinya dipenuhi dengan kemarahan, Feng Xiu perlahan-lahan mendapatkan kembali kondisi jantung yang tenang. Napasnya semakin lambat dan lambat, akhirnya nyaris tidak ada. Hanya embusan udara sesekali dari lubang hidungnya yang menunjukkan bahwa ia masih hidup. Perlahan-lahan, ia merasakan arus hangat di kedalaman tubuhnya. Arus hangat memasuki meridiannya, daging dan darahnya, masing-masing sel individu, dan inti mereka, serta gen-gennya. Pada saat ini, tubuhnya tiba-tiba bergetar. Ada denyutan yang tak bisa dijelaskan dari kedalaman gennya. Gelombang misterius energi pendinginan yang tidak diketahui tiba-tiba melonjak, langsung mengembang, perlahan-lahan merendamnya. Matanya tiba-tiba kabur. Dalam kegelapan kehampaan, siluet manusia transparan bisa terlihat di sana. Titik-titik cahaya yang tak terhitung jumlahnya berkedip tanpa henti, seperti bintang-bintang yang tak terhitung jumlahnya di langit, penuh dengan cahaya mereka sendiri. Ciri-ciri siluet mengilap itu sebenarnya identik dengannya. Pada saat ini, gelombang informasi muncul secara misterius di pikirannya. Sama dengan. Nama, Feng Xiu. Vitalitas, 0,4. Monyet Jin, 2. Stonebeard Jin, 1. Potensi genetik, 1468%. Sama dengan. Bab 4, Persamaan Genetika. Ini, Feng Xiu menyipitkan matanya saat dia melihat hal aneh di depannya. Dia sangat terkejut. Dalam kehampaan yang sepi dan kosong, siluet transparan bisa terlihat terbenam dalam cahaya bintang. Siluet transparan dan mengkilap ini sebenarnya terlihat identik dengannya. Di dada siluet mengkilap, dua bola cahaya keemasan bisa terlihat. Mereka menyerupai matahari yang terik dan sangat menyilaukan. Kedua bola cahaya keemasan ini dikelilingi oleh titik-titik cahaya keperakan yang redup. Mereka tampak tersebar dan sebanyak bintang di langit. Titik-titik cahaya ini berkelip-kelip di antara kecerahan dan redup, dan melihat siluet secara keseluruhan seperti melihat sosok. Sosok yang menyerupai langit berbintang. Di kepala angka itu, sederet angka bisa dilihat. Vitalitas, 0,4. Bola cahaya emas apa itu? Feng Xiu menghendaki niatnya di sana, dan dua baris informasi muncul di benaknya. Monyet Jin, 2. Stonebeard Jin, 1. Bisakah semua ini menjadi poin genetik? Apakah mereka semacam energi yang diubah oleh data fisik seseorang? Banyak pikiran melintas di benak Feng Xiu. Tetapi ketika dia melintas referensi ke situasinya sendiri, dia yakin bahwa dia benar. Untuk membangkitkan potensi gen seseorang, penanaman poin genetik diperlukan. Ada 3 aspek, kebangkitan, penguatan, dan evolusi. Kebangkitan gen adalah tahap di mana gen berubah dari keadaan resesif menjadi keadaan dominan. Ketika gen terbangun, ia mengendalikan unsur-unsur kehidupan tubuh manusia dan menghasilkan organ dan kemampuan baru. Awalnya, tubuh manusia tidak bisa mengendalikan kemampuan luar biasa. Tapi begitu seseorang membangunkan Flame Jin, mereka akan bisa mengendalikan kekuatan api. Jika mereka membangunkan Ice Jin, mereka akan dapat mengontrol aliran air dan memadatkannya menjadi es. Namun, proses itu bukan hanya satu langkah tetapi lebih, serangkaian peristiwa yang perlahan-lahan berkembang dan berubah. Inilah yang dimaksud dengan kebangkitan gen. Setelah gen terbangun sepenuhnya, itu berarti bahwa tubuh seseorang telah beradaptasi dengan gen mitologis yang melampaui dirinya sendiri. Selanjutnya, seseorang harus menggunakan metode kultivasi tertentu untuk menjalani proses penguatan gen, untuk merangsang potensi gen terbesar. Jumlah kali di mana gen yang berbeda dapat diperkuat juga berbeda. Semakin tinggi tiernya, semakin sering bisa diperkuat. Dua bola emas cahaya jelas mewakili dua gen mitologis saat ini yang telah dibangunkan Feng Xiu. Salah satunya, gen monyet, telah diperkuat 2 kali, sedangkan gen Stonebeard hanya diperkuat sekali. Setelah penguatan gen selesai, evolusi gen akan dimulai. Dan evolusi gen adalah proses mensintesiskan 2 gen yang berbeda, meskipun sama, berevolusi menjadi gen mitologis tingkat yang lebih tinggi.
Setelah evolusi selesai, pembudidaya akan dapat mencapai ranah yang lebih tinggi. Kalau begitu, apa arti titik-titik cahaya keperakan redup itu? Feng Xiu mengirim penyelidikan atas kemauannya, dan ledakan informasi langsung muncul di benaknya. Gen otot, 0. Gen Turtlebreat, 0. Gen Tiger Fang, 0. Jadi ternyata titik-titik redup cahaya perak ini adalah gen resesif dalam tubuhnya yang belum terbangun. Feng Xiu akhirnya mengerti di dalam hatinya. Jadi siluet yang transparan dan berkilau ini adalah peta genetis tubuhnya. Mengingat banyaknya gen yang dimiliki manusia, mereka benar-benar seperti bintang di langit. Tidak peduli seberapa kuat ilmu pengetahuan berkembang, mustahil bagi ilmu pengetahuan untuk mendeteksi semuanya dengan akurat. Tapi sekarang, semua informasi ini ditampilkan dengan jelas di depan mata Feng Xiu. Pemandangan ini membuatnya berpikir tentang harta karun tingkat nasional di Tiongkok kuno, buku pedoman poin akupuntur dari patung perunggu. Itu hanya menunjukkan semua posisi titik akupuntur dan meridian, tapi apa yang dilihat Feng Xiu adalah seluruh peta genetik untuk tubuhnya. Gen sebanyak bintang, mungkin ada lebih dari miliaran. Feng Xiu merasakan sakit kepala datang ketika dia melihat dengan hati-hati pada mereka. Meskipun setiap gen terlihat jelas, tidak mungkin baginya untuk menyelidiki semua informasi tentang itu. Dengan niat kehendaknya, ia mengalihkan perhatiannya ke dantiannya yang terletak 2 inci di bawah pusarnya. Sekelompok nebula bisa terlihat berputar-putar di sana, kira-kira ada 14 di antaranya. Apakah ini berarti saya memiliki 14 poin genetik gratis untuk dihabiskan sesuka saya? Gugusan nebula bersinar terang, menyerupai campuran awan dan kabut dan terus mengalir ketika bentuknya berubah. Ada juga gumpalan kabut bintang yang melayang di samping, saat ini berkumpul bersama. Mereka berada di tengah-tengah pembentukan gugusan bintang. Gugusan nebula yang dilihatnya sebelumnya bergabung bersama dengan kabut bintang, menyerupai lembaran besar yang membentang selamanya ke kejauhan. Secara keseluruhan, mereka menopang seluruh langit berbintang yang mewakili sosok transparan di depan matanya. Potensi genetik, 1468%. Feng Xiu entah kenapa mengerti artinya ketika dia melihat ini. Kemungkinan besar, sosok transparan bisa mengubah gen di tubuhnya menjadi data. Dan data terkini Feng Xiu adalah sama dengan. Nama, Feng Xiu. Vitalitas, 0,4. Monyet Jin, 2. Stonebeard Jin, 1. Potensi genetik, 1468%. Sama dengan. Tidak ada statistik seperti kekuatan, kecepatan, dan konstitusi. Semua itu adalah sampah. Satu-satunya data yang tersedia adalah statistik vitalitas dan gennya yang terbangun. Alasan untuk ini adalah karena gen adalah asal mula kehidupan, dan vitalitas adalah perwujudan komprehensif dari kekuatan, kecepatan, dan konstitusi kehidupan. Mereka hanyalah aspek-aspek berbeda yang membentuk vitalitas. Ketika vitalitas seseorang meningkat, aspek-aspek lain ini juga akan meningkat sesuai. Namun, peta genetik bukan hanya ini. Di bawah penyelidikan berulang atas kemauannya, perasaan kontrol yang luar biasa atas poin genetik melonjak dalam hati Feng Xiu. Sepertinya keinginannya memiliki hubungan misterius dengan titik-titik genetik ini. Rasanya seolah dia bisa mengendalikan mereka. Ayo kita coba. Dengan kemauannya, ia menghubungkan 3 gen yang tidak relevan menjadi satu. Di dalam dantiannya, bola kabut bintang dari gugus nebulanya terpecah dan dimasukkan ke dalam 3 gen acak yang dihubungkannya. Potensi genetik minus 15%. 3 titik cahaya keperakan meluas dan berkontraksi, menghubungkan bersama ketika perubahan ajaib terjadi. Kombinasi berbeda terus-menerus muncul, masing-masing menunjukkan urutan yang berbeda. Ding ding ding. 5 bel berbunyi. 3 gen acak akhirnya dihubungkan, tetapi cahaya bintang yang memancar dari mereka terus mengalir dalam garis menuju kedalaman langit berbintang di dalam sosok transparan, mencapai 5 titik keperakan yang sebelumnya tidak diketahui saat mereka membentuk bentuk pohon genetik. Gen aliran udara X2 plus gen Clut Mis X3 plus gen pelembab X1 sama dengan Frost Jin gen aliran udara X3 plus gen Clut Mis X4 plus gen pelembab X4 sama dengan gen hujan gen aliran udara X4 plus gen Clut Mis X2 plus gen pelembab X1 sama dengan gen badai gen aliran udara X2 plus gen Clut Mis X5 plus gen pelembab X4 sama dengan gen guntur gen aliran udara X6 plus gen Clut Mis X7 plus gen pelembab X5 sama dengan gen storm sebanyak 5 formula. Feng Xiu benar-benar terpana. Dia benar-benar mempelajari 5 formula genetik secara tiba-tiba. Ada tingkatan yang berbeda untuk gen, dan mereka dapat diklasifikasikan menjadi tingkat 0, tingkat 1, tingkat 2. 0 adalah titik awal untuk angka. Oleh karena itu, semua gen tier 0 dikenal sebagai gen dasar. 1 adalah elemen dasar dari semua angka. Semua angka berasal dari 1 dan karenanya, gen tier 1 dikenal sebagai gen purba. Gen tingkat yang berbeda memiliki kemampuan yang berbeda. Mereka bisa saling melengkapi dan berevolusi menjadi gen tingkat lebih tinggi. Gen tier 0 dapat disintesis menjadi gen tier 1. Gen tier 1 dapat disintesis menjadi gen tier 2, dan seterusnya. Ini dikenal sebagai formula genetik. Ketika formula genetik dari gen dengan tingkat yang sama dikelompokkan bersama, pada akhir proses, diagram pohon genetik akan dibentuk.
Karena itu juga terlihat seperti piramida, beberapa pembudidaya juga menyebutnya sebagai piramida genetik. Seni budidaya genetik sama dengan pohon genetik plus formula genetika plus pengembangan gen. Sebuah pohon genetik menunjukkan jalur evolusi untuk gen dan akan menunjuk ke arah keseluruhan budidaya di masa depan. Formula genetik adalah metode untuk mensintesis gen berjenjang rendah untuk mengubahnya menjadi yang lebih tinggi. Dan untuk pengembangan gen, itu merujuk pada metode halus yang digunakan untuk melatih dan merangsang potensi masing-masing dan setiap gen. Dari atas ke bawah, dari pandangan makro ke pandangan mikro, orang harus melibatkan semua aspek ini. Hanya dengan demikian isinya cukup lengkap untuk menyebutnya sebagai seni kultivasi genetika. Angin bertiup dan hujan turun, uap air bisa berubah menjadi es ketika suhu cukup dingin, dan ketika semua faktor yang benar berkumpul bersama, bahkan badai bisa terjadi. Gen aliran udara, gen Klootmys, dan gen kelembaban adalah 3 gen tingkat 0 yang dapat mengendalikan cuaca. Ketika disintesis bersama, mereka bisa menjadi Frost Gene atau Rain Gene, keduanya gen tier 1. Ini sudah menjadi rahasia umum bagi manusia di era antar bintang. Namun, Feng Xiu tidak berharap bahwa di bawah simulasi poin genetiknya, jika penghitungan penguatan dari 3 gen tingkat 0 berbeda, 3 set formula genetik baru akan benar-benar muncul. Angin bisa menjadi badai, awan hujan bisa menghasilkan guntur, dan ketika aliran udara cukup ganas, badai akan muncul ketika ketiga gen tingkat 0 dari berbagai kekuatan dicampur bersama-sama. Siapa yang bisa membayangkan bahwa ketiga gen tier 0 paling umum ini dapat disintesis menjadi gen badai yang kuat, gen guntur, dan gen badai. 3 formula genetik ini mungkin tampak luar biasa, tetapi mereka semua mengikuti hukum alam dan tidak mungkin bagi mereka untuk salah. Ya Tuhan, saya ingin tahu berapa nilai ketiga formula genetik ini jika saya menjualnya. Feng Xiu mulai terengah-engah. Bukannya dia tidak tenang, hanya saja formula ini terlalu berharga. Formula genetik adalah komponen penting dari seni budidaya genetik. Munculnya formula genetik baru pada dasarnya berarti bahwa bentuk embrio dari seni budidaya genetik baru telah muncul. Pengetahuan sangat berharga. Dan untuk pengetahuan tentang kultivasi, mereka lebih berharga daripada tak ternilai. Meskipun ini adalah 3 formula dasar, Feng Xiu sangat jelas bahwa jika dia menjualnya, dia akan langsung bisa mendapatkan sejumlah besar koin bintang. Setiap formula genetik bernilai setidaknya 1 juta koin bintang. Ditambahkan bersama, jika dia menjualnya, hasilnya akan cukup bagi keluarganya untuk membeli rumah mewah di pasar, dan mereka bisa pindah ke lingkungan yang lebih nyaman. Namun, kecuali itu adalah pilihan terakhir, Feng Xiu tidak akan melakukannya. Menjual formula genetik terlalu mencolok. Lagi pula, hanya para master genomik di puncak itu saja yang dapat membuat formula genetik baru. Saat ini, Feng Xiu bahkan bukan seorang kultivator. Dia hanya tidak memiliki kekuatan yang cukup untuk melindungi rahasianya sendiri dan bahkan mungkin membawa masalah pada dirinya sendiri dan dimakan oleh orang lain. Feng Xiu tidak berhenti, dia terus bereksperimen dengan cepat. Titik-titik cahaya perak redup dihubungkan bersama di bawah kendali kehendaknya saat formula semakin banyak muncul. Gen api X7 plus gen rock X3 sama dengan gen magma. Gen otot X5 plus gen hormon X1 plus gen protein X3 sama dengan gen binaraga gen kulit ikan X3 plus gen pernafasan X5 plus gen selam X3 sama dengan gen amfibi. Semakin banyak formula yang diturunkan, dan dia mulai mendorong batas-batas, mencoba pembalikan. Dia sudah mendapatkan pengetahuan untuk beberapa gen tingkat tinggi dan sekarang berusaha untuk memecahnya. Gen gerakan ilahi sama dengan gen otot X2 plus gen kecepatan X6 plus aliran udara X3 gen mata berapi-api sama dengan gen api X3 plus visi gen X5. Gen raksasa sama dengan gen tulang X3 plus gen otot X3 plus gen pertumbuhan X5 plus gen hormon X3. Rumus baru disimpulkan, dan potensi genetiknya dengan cepat habis. Dengan sangat cepat 30% lainnya dikurangkan. Feng Xiu perlahan mengerti betapa hebatnya efek dari kemampuannya ini. Ini mungkin karena mutasi jiwanya ketika dia melintasi dunia. Efeknya hanya di luar imajinasi dan mirip dengan persamaan matematika. Ya, ini adalah persamaan genetik. Mirip dengan persamaan matematika, solusinya juga dapat disimpulkan. Gen menjadi variabel dalam persamaan genetik. Himpunan gen tingkat tinggi dapat dihasilkan dari melelahkan potensi seseorang untuk menyimpulkan hasil akhir, atau seseorang bisa saja merekayasa balik proses dan memecah komponen gen tingkat tinggi untuk melihat gen tingkat rendah mana yang disintesis untuk membentuknya. Persamaan genetik, inilah tepatnya kemampuan saya. Feng Xiu merenung dalam hati. Baginya, kemampuan untuk mendapatkan persamaan genetik tidak hanya terbatas pada ini. Jika orang lain memperoleh kemampuannya, mereka mungkin hanya dapat menyimpulkan persamaan genetik. Namun, segalanya berbeda dari dia. Setiap legenda adalah jalan menuju Godot. Melalui mitos dan legenda kuno, dia akan tahu arah masa depannya dalam kultivasi, tetapi proses langkah demi langkah masih harus dipahami olehnya berulang kali dan secara bertahap. Feng Xiu memiliki pengetahuan yang dibutuhkan. Berdasarkan pemahamannya tentang mitos dan legenda kuno, serta kemampuannya untuk menyimpulkan persamaan genetik yang berbeda, ia mungkin benar-benar pada akhirnya dapat memperkirakan jalur kultivasi dewa atau makhluk ilahi di masa lalu. Ini adalah efek terbesar yang dimiliki kemampuan untuk menciptakan persamaan genetik.
Jika dia benar-benar bisa mencapai langkah itu, orang bisa membayangkan apa yang diperlukan. Mungkin dia bisa menjadi dewa. Tentu saja, prasyaratnya adalah ia harus memiliki potensi genetik yang cukup. Persamaan genetik, meskipun kuat, mereka tidak boleh digunakan dengan begitu mudah. Seseorang harus menghabiskan potensi genetik tubuh mereka untuk menggunakannya. Menurut tingkat konsumsi potensi genetik, ia memperkirakan bahwa ia akan kehabisan potensi genetik setelah ia mengaktifkan kemampuannya setelah 100 kali atau lebih. Namun, dari mana asal potensi genetik? Feng Xiu sementara waktu masih tidak tahu. Oh, pada saat ini, mata Feng Xiu tiba-tiba menjadi cerah saat dia memikirkan titik yang sebelumnya dia abaikan. Karena ini masalahnya, mengapa saya tidak memperkirakan seperti apa jalan saya di masa depan? Semua orang mengatakan bahwa tidak ada formula genetik yang dapat mensintesis gen monyet dan gen Stonebeard menjadi gen tingkat yang lebih tinggi. Karena itu, ia selalu dianggap sebagai sampah yang tidak memiliki cara untuk maju. Namun, sekarang setelah ia memperoleh kemampuan ini untuk menyimpulkan formula genetik baru, mungkin ada cara untuk mensintesis gen Kra dan gen Stonebeard bersama-sama. Itu patut dicoba. Jantung Feng Xiu berdebar kencang. Jika dia berhasil, jalan kemajuannya di masa depan yang dianggap gagal tidak akan terbatas. Puisi-puisi kuno menyebutkan, awan akan mengaburkan visi seseorang dan tidak ada tempat untuk pergi ketika tanah itu sepenuhnya dieksplorasi. Namun, selalu ada secercah harapan di saat tergelap seseorang. Bukankah ini situasinya yang tepat? Di bawah kekuatan perhitungan yang besar dari kemampuannya, bahkan jalan yang cacat dapat mengarah ke jalan besar yang menghubungkan ke surga. Hatinya memberitahunya dengan keras dan jelas, lakukan saja jika kamu ingin melakukannya. Feng Xiu jelas bahwa ini adalah satu-satunya kesempatannya. Dia mengendalikan keinginannya dan mulai menghubungkan kedua gen itu bersama-sama. Potensi genetik minus 10%, minus 10%, minus 10%. Dengan sangat cepat, 60% lainnya dari potensi genetiknya yang tersisa dikonsumsi. Namun, persamaan genetik baru ini sedang diekstrapolasi pada tingkat yang sangat lambat. The Monkey Jin dan Stonebeard Jin terus-menerus bergabung, namun mereka tampak tidak harmonis, seperti air dan api. Sepertinya tidak ada cara bagi mereka untuk bergabung bersama-sama sekali. Mungkinkah itu benar-benar mustahil bagi saya untuk berjalan di jalur kultivasi? Feng Xiu merasakan kecemasan menggoncang hatinya. Tidak mudah baginya untuk datang ke dunia yang luar biasa ini. Jika jalannya telah berakhir bahkan sebelum dimulai, bagaimana dia bisa menerimanya? Tidak, dia tidak akan pernah menyerah. Feng Xiu mempertaruhkan semuanya. Dia terus menuangkan potensi genetiknya ke dalam dua gen, mencoba merangsang mereka. Akhirnya, setelah total 360% dikonsumsi dari potensi genetiknya, 4 nebula di dantiannya hancur. Lebih jauh, formula genetik baru dan unik muncul di depan matanya. Feng Xiu menatapnya dengan terkejut, tetapi ekspresinya segera berubah aneh diikuti oleh keterkejutan, kegembiraan yang luar biasa, dan kebingungan. Jin Kra X10 plus Jin Batu tempat X10 sama dengan Jin Kra Batu. Bab 5, memperkuat dan meningkatkan poin. Batu Monyet Jin. Untuk berpikir bahwa itu adalah gen monyet batu. Bagi Feng Xiu, ini bukan kejutan yang menyenangkan, tetapi sangat mengejutkan. Persamaan genetik menghabiskan sejumlah besar potensi genetik hanya untuk diturunkan dengan formula yang satu ini. Ini berarti bahwa Stone Monkey Jin adalah satu-satunya gen evolusi dari Monkey Jin dan Stonebeard Jin. Stone Monkey Jin, monyet batu tidak memiliki orang tua dan dibesarkan oleh langit dan bumi. Ia memiliki tubuh batu dan tulang yang sekuat baja. Itu juga memiliki kekuatan yang luar biasa. Dengan batu monyet Jin baru menyala, informasi tentang itu juga mulai muncul. Feng Xiu mengetahui tentang kemampuan gen monyet batu ini. Setelah gen monyet batu dibangunkan, tidak hanya pembudidaya akan memiliki kelincahan dan kekuatan kera, tetapi dia juga akan memiliki tubuh yang tidak bisa dihancurkan yang tangguh seperti baja, mencapai tingkat di mana seseorang akan tahan terhadap senjata. The Stone Monkey Jin menyebabkan banyak pikiran mengalir di benaknya. Dalam mitos dan legenda Huaxia kuno di bumi di masa lalu, monyet itu sangat terkenal. Semua orang Huaxia tahu namanya. Sage hebat gunung buah bunga sama dengan surga, Sun Wukong. Itu adalah monyet batu yang dipelihara oleh langit dan bumi. Namun, identitas sebenarnya adalah monyet batu spiritual. Meskipun ada kata spiritual, tambahan, monyet batu masih monyet batu. Dengan pemahaman Feng Xiu tentang mitos dan legenda, sangat mungkin bahwa gen monyet batu spiritual mungkin menjadi arah masa depan evolusi gen monyet batu. Dia bisa menggunakan ini sebagai fondasi untuk secara perlahan menyelidiki arah yang seharusnya dia kerjakan. Dari Jin Kra Batu ke Jin Kra Batu spiritual, kemudian ke Jin Kra Raja dan seterusnya. Setiap legenda adalah jalan menuju ketuhanan. Mitos dan legenda berisi jalan menuju ketuhanan untuk setiap karakter mitos atau legendaris. Menguraikan mereka dan kemudian memungkinkan mereka untuk berevolusi adalah inti dari seni budidaya genetik. Mungkinkah jalan yang harus saya ambil adalah dari sage besar yang setara dengan surga, Sun Wukong? Lalu, bukankah aku akan menjadi monyet? Feng Xiu tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Orang baik apa yang akan berpikir menjadi monyet? Namun, demi kultivasi,
dia akan pergi habis-habisan. Untuk mendapatkan kekuatan, Feng Xiu tidak akan terikat oleh moral. Monyet itu adalah eksistensi yang tak tertandingi dalam mitos dan legenda Huaxia. Jika dia benar-benar bisa mengambil jalan ini, itu pasti akan menjadi jalan dengan kemungkinan tak terbatas dan prospek masa depan yang cemerlang. Selama dia tahu arah yang dia tuju, di samping keberadaan persamaan genetik, semuanya dipenuhi dengan berbagai kemungkinan. Feng Xiu sangat percaya pada ini dan ketika dia tenang, dia melihat ada sesuatu yang tidak beres. Untuk berpikir bahwa formula sintetis Stone Monkey Gin membutuhkan Monkey Gin dan Stone Beard Gin untuk dinaikkan menjadi 10 poin. Ini tidak mungkin. Pada saat ini, hanya ada pemikiran di benak Feng Xiu ini. Meskipun gen itu kuat, ada batas seberapa banyak mereka bisa diperkuat. Gen dari tingkat yang sama selanjutnya diklasifikasikan ke dalam kelas yang berbeda, yaitu kelas rendah, kelas menengah, kelas tinggi, kelas variasi, dan kelas sempurna. Semakin buruk tingkat gen, semakin sulit untuk memperkuatnya. Sedangkan untuk Monkey Gin yang merupakan gen tingkat rendah paling rendah, tidak ada yang pernah mendengar tentang hal itu diperkuat dengan apapun yang lebih tinggi dari 3 poin. Tidak ada yang bisa melakukan hal yang sama untuk Stone Beard Gin, gen tingkat rendah lainnya. Berdasarkan akal sehat, itu hanya mungkin untuk memperkuat gen sampai 10 poin atau lebih tinggi jika mereka adalah gen tingkat variasi yang unggul. Namun, formula genetik ini mengharuskan seseorang untuk memperkuat gen monyet dan gen Stone Beard, yang keduanya merupakan gen biasa, menjadi 10 poin. Ini adalah sesuatu yang mustahil untuk dicapai. Jika formula genetik ini nyata, bisa jadi karena persyaratan ini tidak ada yang bisa menemukan jalan ini. Feng Xiu dengan sungguh-sungguh memikirkannya. Selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, meskipun ada begitu banyak jenius, tidak ada yang bisa mencapai ini. Feng Xiu tahu keterbatasannya sendiri. Dia hanya seorang magang dan bahkan tidak dianggap sebagai kultivator resmi. Karena itu, bahkan lebih sulit baginya untuk memenuhi persyaratan ini. Karena rumus genetik yang mustahil ini berasal dari persamaan genetik, maka ia mungkin harus menemukan jawabannya dari persamaan genetik. Bagaimanapun, keberadaan persamaan genetik adalah untuk menghancurkan akal sehat untuk memulai. Dia terus bereksperimen dan menemukan bahwa dia tampaknya mengendalikan 2 bola cahaya kemasan. Dengan satu pikiran, potensi genetiknya mulai berdenyut dan nebula mendidih. Seolah-olah mereka akan memasuki salah satu bola cahaya kemasan pada saat berikutnya. Mungkinkah potensi genetik ini tidak hanya mampu menurunkan formula genetik tetapi juga memperkuat dan meningkatkan poin gennya? Dengan satu pemikiran, potensi genetik itu mengalir keluar dari dantian yang berbentuk manusia. Seolah-olah darah telah mengalir ke jantung, salah satu bola cahaya kemasan terus membengkak tanpa henti seolah-olah itu telah memakan sesuatu yang sangat bergizi. Feng Xiu merasakan banyak emosi terhadap perubahan yang terjadi pada tubuhnya. Gennya jelas telah melalui perubahan yang intens. Sama dengan. Nama, Feng Xiu. Vitalitas, 0,5. Monyet Jin, 3. Stone Beard Jin, 1. Potensi genetik, 1008%. Sama dengan. Tanpa sadar, hitungan penguatan gennya telah berubah dari 2 menjadi 3. Semuanya terjadi begitu alami hanya dalam sekejap seolah-olah itu masalah biasa. Ini luar biasa. Feng Xiu penuh emosi. Hanya dengan satu pemikiran, gennya telah diperkuat oleh 1 poin. Jelas tidak ada alasan untuk itu sama sekali. Itu adalah penguatan yang sangat mendominasi. Setelah gen diperkuat, Feng Xiu memperhatikan bahwa vitalitasnya meningkat dari 0,4 menjadi 0,5. Gen adalah sumber vitalitas, dan penguatan gen seseorang akan menghasilkan vitalitas seseorang juga meningkat. Namun, pada saat yang sama, potensi genetiknya telah berubah dari 1108% menjadi 1008%. Terjadi penurunan 100%. Feng Xiu memikirkannya dan kemudian memahami inti masalahnya di sini. Selain menipisnya potensi genetik untuk mendapatkan formula genetik, masing-masing 100% dari potensi genetik seseorang dapat digunakan untuk memperbaiki beberapa titik genetik pilihan yang dapat ditambahkan ke dalam gen. Ini seperti salah satu pohon keterampilan dalam permainan, dengan masing-masing nebula menjadi satu titik genetik, dan poin itu akan ditambahkan ke area yang diperlukan. Dia perlu menambahkan lebih banyak dari mereka. Setelah memastikan jalur evolusi ke gennya, Feng Xiu tidak akan merasa sakit dalam menggunakan potensi genetiknya lagi. Pertama-tama ia harus memperkuat 2 gen dasar dan kemudian membuatnya berkembang menjadi Stone Monkey Gin. Ini akan memungkinkan dia untuk mengambil langkah pertama untuk menjadi seorang kultivator. Adapun formula genetik itu, meskipun mereka sangat berharga, mereka tidak berguna baginya untuk saat ini. Oleh karena itu, tidak perlu baginya untuk menyia-nyiakan potensi genetiknya yang berharga pada itu. Dia terlalu lemah sekarang. Di era antar bintang ini di mana persaingan sangat ketat, ia tidak punya apa-apa untuk mendukungnya demi kelangsungan hidupnya, dan ia masih harus mengurus keluarganya. Yang paling dibutuhkannya saat ini adalah kekuatan. Begitu dia berevolusi menjadi Stone Monkey Jin, dia akan dapat secara resmi menjadi seorang kultivator, membuang belenggu padanya, dan mendapatkan lebih banyak kebebasan. Meskipun potensi genetik sangat berharga,
dan dia tidak dapat memahami dari mana sumbernya saat ini, menjadi lebih kuat adalah yang paling penting. Dia akan dapat menemukan cara untuk mendapatkan lebih banyak potensi genetik di masa depan. Feng Xiu segera mewujudkan pikirannya, terus menambahkan poin pada gennya. Yang pertama dia perkuat adalah Monkey Gene. Berdasarkan kesimpulan para ilmuwan, nenek moyang manusia di bumi telah berevolusi dari monyet. Setelah itu, mereka memperoleh kecerdasan dari evolusi dan memisahkan diri dari binatang, mengambil jalur yang berbeda dari simpanse dan gorila. Kera dan monyet memiliki struktur tubuh yang mirip dengan manusia, tetapi kekuatan dan kelincahan mereka sama-sama di atas manusia. Memperkuat gen ini akan memungkinkan atribut fisik Feng Xiu ditingkatkan di semua bidang. Dengan satu pemikiran, potensi genetiknya segera menurun sebesar 100%. Nebula disalurkan ke Monkey Gene. Penghitungan penguatan langsung berubah dari 3 ke 4, dan vitalitasnya meningkat 0,1 sekali lagi. Feng Xiu tidak berhenti dan terus menambahkan. The Monkey Gene melintas tanpa henti, langsung meningkat menjadi 4 poin, melanggar batas teoritis gen. Segalanya tampak berjalan begitu lancar. Dalam sunyi, kita menemukan makna, dan di setiap kata, ada jiwa yang bicara. Tetap bersama kami, di Suara Sunyi.